Shalom, selamat hari Pentakosta buat kita semuanya. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan tercurah buat kita semuanya. Bagi pengikut Tuhan yang setia dan taat kepadanya, mari persiapkan hati kita memasuki hadirat Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Adakah rasa tenang di hati kita saat ini? Atau masihkah kita khawatir dalam kondisi situasi kita yang kita hadapi saat ini? Memang badai masih bergelora dalam hidup kita, tapi tenanglah, karena kita berada bersama-sama dengan Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. dengan sungguh di saat badai, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab Kau Ku tenang sebab Allahku. Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan kepadamu. Sungguh-sungguh Tuhan kami bersyukur. Sebab kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sekalipun hidup kami terguncang, badai yang terus bergelora dalam hidup kami, Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan bersyukur hari ini, ya Bapa, atas kemurahan Tuhan, kami memperingati peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus Tuhan tercurah bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus, umat-Mu yang percaya selalu membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan yang akan mengarahkan kami, melakukan kebenaran, mengisapkan kami dari dosa. Kami bukan lagi budak dosa, tetapi kami adalah anak-anak terang yang akan terus memancarkan sinar di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Tuhan kita yang saat ini Dia duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita mendengarkan suara nafiri bersorak bagi Dia. Dan biarlah kita tetap memuji dan memuliakan Allah kita. Terpujilah Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah
akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat pujian yang sangat singkat tapi sangat dalam untuk memberikan pengertian bagi kita bahwa api Roh Suci berasal dari kasih yang murni dari Kalvari. Biarlah api Roh Suci ini membakar hati kita, melakukan dengan giat pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Baik, kita akan membaca Alkitab sepekan kita yang diambil dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 35. Setelah saya membaca firman Tuhan ini, kemudian Bapak Ibu membaca bersama-sama dengan saya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Hari ini jangan ragu lagi. Bukalah hati untuk terima kuasa Roh Kudus, sebab Dia akan menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Roh Kudus, Engkau hadir hari ini. Di sini, Roh Kudus, Engkau mengasihani kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir
sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Tuhan, jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Pokok-pokok doa yang akan kita bawakan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nafas hidup yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Kita juga berdoa untuk persekutuan GMI Tamora supaya dapat bertumbuh di dalam iman, kuat menghadapi pencobaan dan tidak menyerah pada pencobaan. Berdoa untuk jemaat yang sakit, Ibu Leni, indera perasanya yang pada sampai saat ini belum pulih, kiranya diberi semangat untuk terus menjalani proses pemulihan. Buat Bapak Jesiaan dan Fendi juga, agar diberikan pemulihan dari Tuhan. Buat lansia, janda, duda, anak yatim piatu, kiranya Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Buat hamba Tuhan, majelis, ketua komisi, sekolah minggu, remaja, pemuda, lansia, putra pengabdi, yang untuk tetap melayani di dalam kondisi saat ini. Kita juga berdoa buat siswi SMA kelas 12 yang akan melanjut ke perguruan yang lebih tinggi. Kiranya bagi mereka yang mencari pekerjaan diberi kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Kita juga berdoa buat pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Mari kita berdoa bersama buat pokok-pokok doa yang sudah kita bacakan tadi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh Tuhan bersyukur di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus masih mempercayakan hari kepada kami. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami ya Tuhan. Kami masih merasakan anugerah Tuhan, kesehatan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa di dalam surga,
Saat ini juga Tuhan Yesus kami mau berdoa Tuhan, buat persekutuan Gereja Metodis Tanjung Merawa. Tuhan Yesus, kami mau tetap bersama-sama berdoa Tuhan. Biarlah jemaat kami, bahkan kami sendiri Tuhan Yesus dapat bertumbuh imannya. Di saat pandemi yang sekarang ini Tuhan Yesus, biarlah kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tidak menyerah Tuhan Yesus, tetapi kami mau berjuang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa, buat orang yang kami kasihi, yang masih dalam keadaan sakit. Buat Ibu Leni Tuhan, indera perasanya Tuhan belum pulih. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan di masa-masa pemulihannya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kembali indera perasanya. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, buat Bapak J. Siahaan dan saudara kami Fendi. Biarlah Tuhan Yesus juga yang melawat mereka, mengasihi mereka, dan memberikan pemulihan secara total kepada mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat lansia, buat janda, duda, dan anak yatim piatu. Tuhan Yesus di dalam surga, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hanya padamu-lah Tuhan mereka dapat bersandar. Hanya kepadamu-lah Tuhan mereka boleh datang meminta dan memohon kepada Tuhan untuk memelihara hidup mereka. Tuhan Yesus, berbelas kasihlah Engkau kepada mereka Tuhan. Kau cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah senantiasa mereka punya hati yang sukacita, yang boleh datang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menjamah mereka dan Kau tetap pelihara hidup mereka. Bapa kami dalam surga, hari ini juga Tuhan Yesus kami mau berdoa buat hamba Tuhan, majelis Tuhan, ketua komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, lansia, putra pengabdi. Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan. Kami dituntut, kami harus melayani Tuhan di dalam kondisi apapun situasinya. Tuhan Yesus, mampukan kami yang sangat terbatas, supaya kami tetap memelihara iman kami, tetap mengabarkan Injil, tetap mengabarkan kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami mau menyerahkan segenap kegiatan-kegiatan kami Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau pakai orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan untuk lebih memuliakan Tuhan lagi. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat siswa-siswi SMA kelas 12 yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Bapa, Engkau berikan mereka hikmat untuk dapat mereka memilih yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagi mereka Tuhan Yesus yang ingin mencari pekerjaan juga, Engkau ya Bapa yang boleh memberkati mereka, memberikan pekerjaan kepada mereka, supaya mereka Tuhan Yesus dapat menggunakan hari-harinya Tuhan dengan ucapan syukur apapun yang mereka akan jalani nanti. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami Tuhan, dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tidak habis-habisnya dan tidak putus-putusnya Tuhan kami berdoa di hadapan-Mu, memohon dan menyerahkan situasi ini Tuhan, bangsa, negara yang kami cintai Tuhan, supaya Engkau menjamah mereka juga. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami Tuhan untuk boleh menghadapi situasi ini. Buat jajaran yang tertinggi, pemerintahan kami Tuhan, setiap apapun keputusan yang mereka boleh ambil ya Bapa, biarlah itu menjadi kepentingan kami bersama. Tugas kami bersama untuk tetap menjaga bangsa kami.
Biarlah kami dapat mematuhi protokol yang ada Tuhan. Kami senantiasa boleh tertib. Kami senantiasa boleh berhikmat dalam menjalani di pandemi ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong tim-tim medis, orang-orang yang bekerja, dan semuanya Tuhan yang turut ambil bagian dalam menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami bisa berjuang untuk melewati masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami akan tepat waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Kami hanya berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak ada yang dapat kita lakukan saat alam sudah berbicara kepada manusia. Bahkan virus ini yang tidak kelihatan di mata, tetapi telah tersebar, menyebar kemana-mana, yang kita tidak pernah tahu kapan akan menghampiri kita mungkin. Tapi tetap tenanglah, kita nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya pujian memberi kenyamanan ini di tengah-tengah ketidaknyamanan kita. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Bila damai mengiring jalan hidupku. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpa mutlak Kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, dalam pergumulan dan percobaan. Kristus memberikan jaminan Kristus memberikan jaminan dan memperdulikan kepapaanku. dan memperdulikan kepapaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah, Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tuhan, lekaskanlah harinya tiba, iman pun akan tampaklah, dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak Pendeta Joni Aman Saragi. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di minggu hari kita memperingati hari Raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu buat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kami senantiasa menghadapi pergumulan-pergumulan terlebih pada saat ini. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Bapa, biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami, mengurapi kami, menjadikan hati kami menjadi lahan yang subur ditaburkan benih-benih firman-Mu. Biarlah Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, dari tempat kami masing-masing, kami diberkati, diperkaya oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita semua dan mari kita membaca juga dalam hati kita dan kita merenungkan setiap perkataan dari firman Tuhan bagi kita. Kita mulai membaca firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini yang menjadi renungan bagi kita. Temanya dibuat memang nyaman di dalam ketidaknyamanan. Kita pada hari ini memang memperingati turunnya Roh Kudus, atau yang mungkin kita kenal dengan hari Pentakosta. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, mungkin kita berpikir kadang-kadang dalam hati, apakah memang ada Roh Kudus? Karena kadang-kadang memang orang ada yang mengatakan ini yang ada Roh Kudusnya, ini yang tidak ada Roh Kudusnya, begitu. Bahkan ada ini gereja yang ada Roh Kudusnya, ini tidak ada Roh Kudusnya. Dengan bukti-bukti yang mereka mungkin buat, dengan apa yang mereka perlihatkan. Nah saudara, Roh Kudus diberikan ketika masa Pentakosta dikatakan. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa hari Pentakosta sudah dirayakan pada masa-masa Perjanjian Lama. Dan itu juga berhubungan dengan hari-hari gereja, yaitu hari Paskah. Saudara, dalam Perjanjian Lama juga ada perayaan Paskah. Paskah dalam Perjanjian Lama memperingati
bagaimana Tuhan melewatkan maut dari setiap rumah keluarga yang pintunya diolesi oleh darah anak domba. Sehingga dalam rumah itu anak sulungnya selamat, tetapi rumah yang tidak diolesi pintunya dengan darah anak domba, maka akan mati, termasuk domba-dombanya yang sulung juga akan mati. Nah saudara, dalam perjanjian baru, Paskah juga mengingatkan itu, bahwa Yesus melewati kematian itu dan bangkit mengalahkan kematian. Sehingga Paskah yang ada dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru memiliki arti yang baru. Pentakosta juga, Bapak Ibu, dalam perjanjian lama juga merupakan sebuah perayaan. Perayaan pesta panen hasil gandum yang dilakukan 50 hari sesudah Paskah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2, ketika banyak orang pada waktu itu berkumpul di tempat itu, di suatu tempat, sebenarnya mereka bukan mau merayakan turunnya Roh Kudus begitu. Tapi mereka merayakan Pentakosta yang berhubungan dengan pesta panen hasil gandum yang ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun pada waktu itu ketika mereka melakukan persiapan untuk Pentakosta itu, yang ada bahwa Roh Kudus diberikan Tuhan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Maka Pentakosta yang ada dalam perjanjian lama yang dirayakan sebagai pesta panen itu menjadi Pentakosta turunnya Roh Kudus. Saudara, ini luar biasa, bahwa perayaan-perayaan yang ada Paskah dan Pentakosta itu merupakan perayaan yang sama, tetapi isinya menjadi berbeda karena Tuhan hadir pada waktu itu. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, pada hari ini, pada minggu hari ini kita merayakan Pentakosta itu. Kita merayakan turunnya Roh Kudus. Kita merayakan bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup manusia. Mungkin ada orang bertanya, apakah dalam dirinya ada Roh Kudus? Karena terkadang ada juga orang berpikir, kalau ada Roh Kudus dalam dirinya mungkin akan ada bermacam-macam kejadian. Ada orang yang mengklaim bahwa dirinya lah yang menerima Roh Kudus atau gerejanya menerima Roh Kudus. Dia mengatakan dirinya lah yang menerima Roh Kudus karena dia bisa berbahasa roh, bisa berbahasa lidah begitu. Sementara yang lain tidak bisa berbahasa roh, tidak bisa berbahasa lidah, selain mungkin bersilat lidah begitu. Nah, ada juga mengatakan Roh Kudus ada pada gereja kami, gereja kalian tidak. Kenapa? Karena gereja kami dalam beribadah begitu semangatnya, melompat-lompat, kemudian ada yang pingsan dan sebagainya begitu. Sehingga mereka katakan gereja yang sana enggak. Karena gereja yang di sana itu tidak seperti itu. Bahkan mungkin di sana tertidur orang-orangnya ketika beribadah begitu. Situ tidak ada Roh Kudus, di sini yang ada Roh Kudus. Nah, saudara, banyak lagi yang lain. Tetapi apakah memang Roh Kudus ketika diberikan kepada orang membuat orang itu sedikit agak aneh begitu? Agak sedikit ya berbeda atau mungkin aneh begitu. Apakah tandanya kalau orang yang menerima Roh Kudus itu dia akan menjadi sedikit berbeda, sedikit berubah, pembawaannya sedikit aneh begitu? Apakah kalau orang yang biasa-biasa saja, ataupun mungkin gereja yang biasa-biasa, yang tidak melompat-lompat, atau orang yang biasa-biasa dalam beribadahnya, lagunya pun mungkin ya mendayu-dayu dan sebagainya, apakah memang tidak ada di situ Roh Kudus begitu? Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya yakin Roh Kudus itu ada pada setiap orang, diberikan kepada setiap orang begitu. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan,
Orang yang bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan mendapat pengampunan dosa, maka akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang bertobat, orang yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan yang mendapat pengampunan dosa, maka akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau saudara pun tidak bisa berbahasa lidah, bukan berarti tidak ada Roh Kudus. Kalau saudara tidak bisa melompat-lompat atau pingsan dan sebagainya, bukan tidak ada Roh Kudus. Ada. Roh Kudus diberikan pada setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, yang dosanya diampuni. Tuhan pun memberikan kepadanya Roh Kudus. Nah kalau begitu kenapa seperti itu? Kenapa ada berbeda? Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan kepada manusia berbeda-beda. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan 11. Dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa karunia-karunia roh itu berbeda-beda diberikan kepada setiap orang. Ada mengajar, bernubuat, bersaksi, tapi juga ada beriman. Beriman itu juga adalah karunia Roh Kudus. Ada menafsirkan bahasa roh, ada berbahasa roh begitu. Ada berhikmat, ada menyembuhkan, ada yang berdoa syafaat, menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa, itu karunia. Tetapi bukan berarti kalau orang mungkin hanya beriman berarti tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 dikatakan memang bahwa karunia Roh Kudus diberikan untuk juga bukan hanya bernubuat tapi juga untuk beriman. Saudara yang memiliki iman, kita yang memiliki iman, ada memang yang diberikan kecakapan mengajar, berhikmat dan lain sebagainya dalam firman Tuhan. Roh Kudus diberikan, roh yang satu diberikan kepada semua orang. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Nah saudara, Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Allah Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, sederhana bahwa orang yang menerima Roh Kudus itu juga tidak harus menjadi orang yang sedikit aneh, berbeda begitu. Orang yang menerima Roh Kudus itu juga adalah orang yang mengingat firman Tuhan, yang mengingat Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan itu. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus Allah Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan memperingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu bukan hanya membuat orang bisa berbahasa roh, bahasa roh pun harus dimengerti. Firman Tuhan mengatakan bahasa roh itu harus dimengerti. Kalau tidak dimengerti harus ada yang menafsirkannya. Karena untuk apa dibuat itu kalau orang tidak mengerti, kata firman Tuhan. Tapi Roh Kudus diberikan dalam firman Tuhan dikatakan untuk mengajarkan segala sesuatu kepadamu, untuk mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini, diri kita sendiri bisa memperingatkan diri kita sendiri. Rasul Paulus katakan itu suara hati. Ada suara hati kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kadang di dalam hati kita ada sesuatu yang mengatakan, oh ini tidak benar begitu. Tapi kadang-kadang ada orang mengabaikan itu. Alah, udahlah begitu. Tetapi suara hati itu adalah suara dari Tuhan begitu. Suara yang ada di dalam hati manusia itu, yang mengingatkan manusia itu supaya manusia itu jangan menjauh dari kehendak Allah. Itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus.
Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, yang mengingatkan kita, meluruskan kita, mengingatkan kita akan kebenaran firman-Nya, mengajarkan kepada kita banyak hal. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang banyak hal yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Roh Kudus mengajari kita melalui mendengar firman Tuhan, melalui melihat bermacam kejadian dalam hidup ini. Kadang-kadang di situ Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita. Dan firman Tuhan tadi katakan, roh penghibur, yaitu Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan memberikan itu kepada manusia. Dan itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus juga kepada murid-murid dalam firman Tuhan ini. Kalau kita membaca firman Tuhan tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa Yesus katakan, terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa suatu waktu ketika para murid-murid sedang berkumpul dalam ketakutan mereka, karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus begitu menakutkan bagi banyak orang. Karena banyak orang-orang yang mengambil sesuatu di balik kejadian itu, dengan menuduh bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus, menyembunyikannya, atau bagaimana begitu. Sehingga para murid begitu ketakutan bertemu dengan banyak orang. Mereka berkumpul dalam ruangan tertutup, mereka bersama-sama berdoa, mereka dalam kekhawatiran, mereka dalam sedikit ketakutan karena peristiwa-peristiwa yang besar itu. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka dalam kekhawatiran dan ketakutan itu, Yesus datang memberikan damai bagi mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus menunjukkan dirinya di hadapan mereka, meyakinkan mereka bahwa Yesus yang bangkit itu bukan hilang. Yesus yang tidak ada di kuburan itu bukan dicuri orang, tapi memang dia hidup. Dia mengalahkan kematian dan memberikan jaminan kehidupan bagi orang yang mati dalam nama Tuhan. Saudara, Paskah itu merupakan sebuah jaminan bahwa manusia juga nanti akan hidup kembali sesudah dia mati. Ada kebangkitan begitu. Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Dia berdiri di tengah-tengah mereka, sementara mereka telah mengunci pintu dan jendela ruangan itu. Namun Yesus tiba-tiba ada di situ dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ada satu jaminan, ada satu kepastian bahwa Yesus memang tidak hilang. Yesus tidak diambil orang. Tuhan Yesus memang bangkit dari antara orang mati, hidup kembali. Saudara, ini merupakan sebuah sukacita, kebahagiaan. Murid-murid yang tadinya begitu sedikit ketakutan, yang merasa kurang damai, tapi dengan hadirnya Yesus, Yesus memberikan damai kepada mereka. Ada sukacita dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mungkin mengalami hal-hal yang dialami oleh murid-murid ini. Kita tidak boleh beribadah dalam gereja, kita harus dalam rumah begitu ya. Bahkan kadang-kadang kita khawatir di luar rumah kita, ada ketakutan di mana-mana. Ada mungkin ya kita takut dengan orang yang terinfeksi dan sebagainya. Kita takut dengan orang-orang yang tidak tunduk dengan aturan pemerintah kita. Mereka yang kena nanti kita bisa kena, ada kekhawatiran. Kemudian dalam bidang yang lain juga akan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Dalam bidang pekerjaan, perekonomian, begitu ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Ada ketidaknyamanan. Tetapi firman Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan berharap Bapak Ibu, kita berharap sekalipun keadaan tidak nyaman, sekalipun keadaan tidak
begitu baik, tapi kita bisa merasakan kenyamanan, damai sejahtera. Kenapa? Karena kita yakin ada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Yang lain-lain tidak bisa menjamin, dunia tidak bisa menjamin, apapun tidak bisa menjamin di muka bumi ini. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sekalipun kita dalam keadaan tidak nyaman, sekalipun begitu ada yang menakutkan, tetapi kita masih bisa merasakan damai dalam Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan, karena kita yakin Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini juga yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dalam firman Tuhan dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, keadaan memang tidak nyaman, sama seperti murid-murid tadi. Tetapi Tuhan bukan berarti mau mengatakan kalau tidak nyaman kita tidak melakukan apapun. Tapi dalam ketidaknyamanan itu, Tuhan Yesus ingin supaya murid-murid merasakan nyaman. Nyaman dalam ketidaknyamanan. Dengan diberikannya Roh Kudus, Roh penghibur, ya, yang diberikan Tuhan kepada murid-murid. Roh Kudus, Roh penghibur itu diberikan membuat murid-murid menjadi nyaman melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan menjadi membuat kita tidak melakukan apapun. Tapi ketika Roh Kudus diberikan kepada manusia itu, Roh Kudus itu mengawali kita melakukan sesuatu pekerjaan, perbuatan-perbuatan dalam hidup kita. Maka Tuhan katakan, ketika dia berikan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya Yesus memberikan Roh Kudus itu untuk memberangkatkan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan, memulai pekerjaan-pekerjaan, menggantikan, meneruskan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Banyak pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan damai sejahtera, memberitakan kebenaran Injil itu, memberitakan keselamatan itu. Dan Tuhan katakan, terimalah Roh Kudus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, ada tugas yang besar diberikan Tuhan bagi kita. Di tengah-tengah ketidaknyamanan ini, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, Allah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita, memberkati kita, dan untuk membekali kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari kita dalam hidup ini, biarlah damai sejahtera Allah itu sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ku berikan kepadamu. Damai itu ada pada kita. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan dalam hidup ini, banyak tantangan memang ada. Bukan berarti kalau orang percaya kepada Yesus bahwa dia tidak akan mengalami tantangan, pergumulan, dan lain-lain sebagainya. Tidak, mengalami juga. Tapi bagaimana kita bisa merasakan damai, nyaman di dalam ketidaknyamanan. Merasakan damai dalam ketidakdamaian, ketidaknyamanan. Karena kita percaya ada jaminan yang dari Tuhan. Karena kita percaya ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita sama seperti yang diberikan kepada murid-murid. Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi kita melakukan yang baik dalam hidup ini. Lakukanlah Bapak Ibu, kerjakanlah yang baik. Dengarkanlah suara hati kita. Karena Roh Kudus juga berbicara dalam hati kita. Berbicara melalui firman Tuhan. Mengingatkan kita. Roh Kudus juga memberikan karunia kepada kita. Karunia untuk melakukan sesuatu. Mengajar. Karunia untuk menyampaikan firman Tuhan. Karunia untuk melayani. Karunia untuk berhikmat.
karunia untuk berdoa syafaat, karunia untuk berbahasa roh, bernubuat, dan banyak sekali. Lakukanlah Bapak Ibu apa yang bisa kita lakukan. Roh Kudus diberikan bukan untuk kita menjadi diam dan merenung-merenung, tapi Roh Kudus diberikan kepada kita untuk bisa melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keadaan yang mungkin kurang normal pada saat ini. Bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera diberikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Damai sejahtera Allah diberikan kepadamu. Roh Kudus Tuhan diberikan kepadamu. Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kita semua. Biarlah Roh Kudus itu Bapak Ibu memperlengkapi kita, memperlengkapi jemaat-jemaat Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Roh Kudus itu diberikan, memberikan damai di tengah-tengah hidup kita, memberikan kenyamanan di tengah-tengah ketidaknyamanan, memberikan damai di tengah-tengah ketidakdamaian. Hati kita dipenuhi dengan damai yang daripada Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan mengutus Bapak Ibu dan saudara-saudari dan memperlengkapi dengan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu dengan luar biasa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, yang kami peringati turunnya Roh Kudus pada hari ini Tuhan. Kami yakin bahwa di setiap kami ada Roh-Mu, ada Roh Kudus dalam diri kami, anak-anak-Mu. Kami percaya ketika kami percaya kepadamu, ketika kami dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka kami juga sudah menerima karunia itu. Biarlah Tuhan kami boleh mengetahui karunia apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan kami boleh memahami, mengerti karunia apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami yakin Tuhan setiap orang pasti Tuhan berikan karunia. Karena firman-Mu sudah mengatakan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus yang dosanya diampuni, maka kepadanya akan diberikan karunia. Bapa di surga, biarlah pada saat ini Tuhan mengkaruniakan karunia yang luar biasa bagi kami, setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun kami mendengarkannya, dimanapun kami berada mendengarkannya, Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus yang Kau janjikan. Dan biarlah janji itu kami aminkan Tuhan, bahwa kami sudah menerimanya. Dan biarlah kami Tuhan boleh belajar mengetahui karunia apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami lakukan dalam hidup ini. Bapa, berkati jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, secara khusus jemaat Gereja Metodis Tanjung Merawa juga. Dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka, Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu ini, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Lindungilah Tuhan jemaat-jemaat-Mu dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, terlebih Tuhan yang ditakutkan, dikhawatirkan pada masa ini. Biarlah Tuhan kami Engkau lindungi dalam setiap hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan-pelayanan jemaat-Mu, segala usaha-usaha mereka juga. Kau yang memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan keadaan ini tidak akan mematahkan semangat untuk melakukan banyak hal. Biarlah berkat Tuhan tetap berkelimpahan melalui segala pekerjaan-pekerjaan tangan, usaha dari jemaat-jemaat. Berkati gereja-Mu Tuhan, Gereja Tanjung Merawa, dalam pelayanannya, demikian juga dalam pendidikannya melalui sekolah perguruan di Tanjung Merawa. Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tetap berkelimpahan dalam kehidupan seluruh orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan,
buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tengah-tengah masa situasi ini. Biarlah Tuhan mereka boleh semakin bisa memakai banyak hal untuk melayani Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu juga, Engkau gerakkan kami. Biarlah dengan Roh Kudus yang kami peringati, yang kami terima, yang kami rayakan pada hari ini, biarlah roh itu semakin menyala-nyala dalam pribadi-pribadi kami. Sehingga kami boleh Tuhan melihat apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman. Biarlah firman yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang senantiasa menyertai kita, memberkati kita, dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, mulai daripada saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Halo jemaat yang diberkati Tuhan, kita sungguh bersuka cita karena hari ini adalah hari Pentakosta. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 memberikan penghiburan yang luar biasa karena damai sejahtera Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Jangan pernah takut, tetapi tetaplah percaya bahwa Roh Kudus akan tetap menolong kita setiap waktu dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.